Dan saya memahami betapa luar biasanya ketika aku mendalami ajaran Eyang Suro itu yang dirintis. Itu tidak hanya sekedar kata setia hati, tapi itu sejati ning hurip. Maka ketika jenengan ngerti sejati ning hurip, dari urip Anda yang sejati mesti jadi urup bermanfaat bagi masyarakat luas atau orang-orang banyak. Nah, inilah yang saya sebut melampaui dari silat. Iya, berarti memang kebangkitan Nusantara ini akan terjadi ketika mungkin banyaknya muncul tokoh-tokoh seperti Mbah Tunjung. Kita bisa bersatu padu untuk mengembalikan ajaran leluhur agar masa keemasan Nusantara ini bisa muncul kembali. Nah, seperti kalau di dunia persilatan, Mbah Tunjung, kalau kita boleh membahas lagi tentang Eyang Suro. Eyang Suro ini sebetulnya juga salah satu tokoh Nusantara menurut saya, karena ketika Eyang Suro dikatakan sebagai guru silat saja, saya paling tidak setuju, Mbak Tunjung. Karena apa? Harusnya predikat dari beliau Eyang Suro ini lebih dari guru silat saja. Beliau ini boleh dikatakan atau bahkan saya klaim bahwa Eyang Suro ini merupakan salah satu tokoh nasional, tokoh Nusantara yang memperjuangkan kebangkitan atas kejayaan Nusantara. Boleh dikatakan Eyang Suro ini adalah pahlawan nasional, dan kita harusnya cukup bangga memiliki sosok Eyang Suro. Kalau saya boleh ngomong, Ipmen Nusantara. Nah, bahkan ajaran Eyang Suro ini juga mengadopsi ajaran-ajaran Nusantara yang super kuno. Apakah ini ada kaitannya seperti ajaran-ajaran yang mungkin belakangan ini, dewasa ini sering muncul, Mbak Tunjung? Ya begini Mas, Eyang Suro itu jelas bahwa beliau itu adalah pahlawan dan pen-trigger, penggerak, pendobrak di bidang persilatan. Karena persilatan adalah salah satu sub dari ajaran kenusantaraan itu. Olah gerak. Ya, benar. Ini melampaui dari hanya sekedar silat. Iya, kalau cuma dikatakan guru silat aja saya nggak setuju. Ya. Itu pahlawan nasional. Jadi Ki Ageng Surodewiryo atau Ki Ngebe Surodewiryo itu seorang visioner di masanya. Iku ya podo kalau jenengan ngene iki. Jadi dia yang merubah mindset masyarakat di waktu itu di bawah cengkeraman kolonial. Pejuang Nusantara. Pejuang. Makanya diarani pendekar itu pejuang. Yes. Ya. Pendekar itu juga disebut pejuang. Tapi Eyang Suro ini kan, ya ketika saya mendalami beliau, titik-titik sedikit-sedikit saja saya itu selalu jumbuh dan terkoneksi. Sampai nang omahku tak sembayangi setiap malam sukro manis itu, jemah legi itu mesti tak sembayangi. Aku terkonek karo para leluhur termasuk Ki Ngebe Surodewiryo. Karena jumenengan ingsun saya pengen terus terkoneksi dengan misi-misi dan ajaran beliau. Dan saya memahami betapa luar biasanya ketika aku mendalami ajaran Eyang Suro itu yang dirintis. Itu tidak hanya sekedar kata setia hati, tapi itu sejati ning hurip. Maka ketika jenengan ngerti sejati ning hurip, dari urip Anda yang sejati mesti jadi urup bermanfaat bagi masyarakat luas atau orang-orang banyak. Nah, inilah yang saya sebut melampaui dari silat. Karena kata silat itu masih di dalam gerak mudra atau gerakan tubuh. Iku nek basane saiki ngenali sebagai yoga. Nek wong Jawa ngarani mulat atau mulat sarira hang rasa wani, kita itu kudu mulat. Jenengan iki diparingi awak, badan salira ini, kuwi kudu gelem hembel-hembel sak nduli to. Ya kudu gelem makarya. Tapi nek gak gelem makarya tidak pernah mengubahkan tubuh. Mengalami penurunan fungsi dan sistem.
Ya mesti kecetit, boyoan, maka dikembangke di Nusantara mulat sarira harusane menjadi mudra. Jenengan ngeten mawon, tangi turu iso mulai tek. Iso apa sih ngongkon? Itu spontan karena badan sarira atau tubuh Anda itu pasti melakukan itu untuk menyelaraskan gerakannya dengan gerakan jagat raya ini. Siklus Pranoto Mongso ini bioritmik namanya. Bahasanya ngono kuwi. Jadi bahasa Jawa kita terjemahkan yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ben ngerti dunia itu. Betul. Bahwa Jawa itu ngene, Nusantara itu dikenali memang apa adanya. Betul. Dia sudah mengajarkan yang paling komplit. Betul. Bahkan Tidaknya. Nah, akhirnya kan ngeten. Ketika Eyang Suro menciptakan silat itu pengembangan untuk maintenance penyelarasan diri dengan alam di aspek kanuragan. Wong ki wajib, enek sing ngomong aku pernah ngrungokke nyapo melu pencak silat, nyapo melu eza, wong ora kena golek beras gitu. Loh, konteksnya juga di situ, ini tanda mongso bodoh ini. Loh, konteksnya kita silat. Lah setiap hari jenengan macul ya dodolan ngene iki ora silat. Itu silat saat Anda sadar di setiap gerakan Anda itu adalah eling. Sadar eling setiap gerakan kuwi pencak silat itu sejatine urip. Mergo wong kuwi kenggonan urip diarani obah osek, nek wis ora obah diarani sampun pejah, sampun kapundhut. Barang siapa, ngene aku nyontoh iki, barang siapa, sapa wonge gitu nggih. Kok uripe lumuh, uripe males, uripe apatis, ya ora gelem hembel-hembel sak ndulita. Kuwi jane ya dosa, tegese dosa. Mereka itu menghukum dirinya dengan melumpuhkan dirinya. Berarti nek jenengan ki kurang sregep nyambut gawe ora gelem obah olahraga kanuragan silat. Kamu tuh sedang berikrar untuk pengen ndang cepet mati. Mergo wong ki akhire nek lumuh apati, lorone saya teko akeh, nek dienggo obah ndang mlaku-mlaku, nggo macul, nggo apa urip. Nah, ini dikembangkan dari situ. Dimasukkan kepada sebuah trap ngilmu. Karena itu agar susunan geraknya oke. Lah ini nek di India kuno itu yoga, Mas. Yoga itu kan ada 8 tingkatan itu loh. Yama, niyama, pranayama, pratyahara, terus munggah meneh sampai engko samadhi. Lah wong Jawa padha duwe. Saka olah kanuragan, kadiatmikan, kawisesan, jaya kasantikan, nanti sampai melembah ning jerone batin atau marifat, utawa disebut kalepasan. Itu suwung. Nah itu saka ajaran Astanga Yoga yang 8 tingkatan oleh Keraton Jogja Mataram Baru itu akhirnya disadur dikembangkan menjadi Hastobroto, 8 disiplin yang harus dipegang oleh setiap manusia agar mencapai taraf hidup yang mapan. Nah, kira-kira sejarahnya ini. Berarti, nah, Eyang Suro bagian dari itu. Iya, kalau menurut kita memang sosok Eyang Suro ini sangat luar biasa. Ya. Karena beliau ini mengajarkan ilmu yang sejatinya memang ajaran dari leluhur Nusantara. Bahkan ilmu atau ajaran beliau ini sudah menyebar pesat melalui perguruan-perguruan silat dan sebagainya. Bahkan sudah go nasional, bahkan sudah sampai melampaui go internasional. Nah, maka Nusantara ini sangat dibutuhkan tokoh-tokoh nasional semacam Eyang Suro. Nah, ini ketika kita kembali lagi ke jati diri yang sejati, ini benar-benar akan membuka pintu gerbang atas kebangkitan Nusantara itu sendiri, Mbak Tunjung. Iya, leres. Jadi salah satunya Eyang Suro itu adalah wujud role model. Jadi kira-kira nek arep mencontoh pribadi manusia sing disebut berbudi luhur, tahu benar dan salah, ngono ya contohnya. Idealnya atau manusia Nusantara idealnya seperti Sunan Kalijogo itu ya, nek Jawa-Jawa Baru itu Eyang Suro, Ki Ageng Suryo Mataram, terus Ronggo Warsito, nah itu Jawa Baru itu role modelnya begitu. Oke. Sing dicontoh minimal nek pengen dadi wong Nusantara. Oke. Monggo Mbak Tunjung diunjuk. Nggih. Saudara-saudara pendekar di Nusantara, obrolan ini semakin seru saja ini. Kita iklan dulu ngopi.
Mbak Tunjung, ini saya mewakili para viewer di channel ini. Ada beberapa pertanyaan, Mbak Tunjung, Nyon Sewu. Mbak Tunjung ini juga salah satu praktisi silat. Kalau boleh tahu, dari perguruan atau persilatan mana sih Mbak Tunjung, supaya saudara pendekar di Nusantara bisa lebih dalam mengenal Mbak Tunjung? Ya, non sewu ya mas, itu bukan berarti apa-apa itu ya. Yo, aku tidak membahas konteks aku ini perguruan apa dan apa. Saya itu hari ini, aku harus memilih tidak membatasi diriku untuk beridentitas. Tanpa merek berarti? Orang merek, ya. Itu dalam artian ben aku itu bisa membaur dengan semua orang mas. Iya, soalnya saudara pendekar di Nusantara itu penasaran loh Mbak. Ini alirannya Mbak Tunjung dari perguruan apa ini? Ya nuwun sewu gitu ya. Ya misal nek kula kali jenengan identitas ras misalnya, jenengan Cina, aku Jawa gitu. Yeah. Nanti ada lagi agama A, agama B, sitoke perguruan A, perguruan B. Aku wis melampaui itu. Tidak ada jarak dan tembok. Betul, aku berusaha untuk melampaui itu. Bukan berarti identitas itu nggak penting, ya enek pentingnya. Tapi untuk hari ini, non sewu ya, yang saya amati masyarakat kita itu terlalu berkiblat kepada merek iklan. Iya. Dan ini kalau sampai jadi fanatisme, Membahayakan. satu membahayakan dan itu penurunan kualitas. Misalnya aku ngerti nek jenengan podo aku sak perguruan walaupun jenengan gaplek itu tetap tak bela misalnya. Ya untuk apa? Jenengan misalnya apik kaya apa, agamanya tidak seiman karo aku ya ora tak baturi. Ya daripada seperti itu ini bukan manusia. Bhinneka Tunggal Ika tidak ke sana arahnya. Nah, saya sedang berjuang untuk tidak terlalu duduhne identitas bukan. Ambok saiki arep Tunjung iki diheteri dilokne alah bocah ndek ngisore wani medarke ngilmu wis monggo. Terus kuwi kok berdoan bocah kok kualat ya nuwun sewu matur suwun aku disedakne. Tapi daripada jenengan ngelokne aku oh iso omong ra iso nglakoni, bocah kuwi kok bakal kualat. Lho jenengan dongakne aku iki iso ngangkat jati dirine wong Nuswantara, syukur-syukur jenengan membantu yang kuyung gitu loh. Iya. Memang kita membutuhkan orang-orang yang terbuka secara Mindsetnya tidak terkungkung pada sebuah merek atau tembok itu sendiri. Seperti kita, Mbak Tunjung. Ini kostumnya kalau secara rasis, ini kebalik Mbak Tunjung. Sampai Jawa aku Cina. Iya, ini tapi barang wewean. Tapi kita sudah melampaui. Tapi kita sudah melampaui hal-hal seperti itu Mbak Tunjung.